Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 September berjudul Penganiayaan Menolong Penyebaran Injil. Bersama saya, Pendeta Andri Daimbani. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya, namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena ia tahu bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang-orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin, tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang surga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi penganiaya itu, menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu, Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebar luaskan, dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal, ditaburkan di dalam hati manusia melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana penganiayaan dapat membantu di dalam penyebaran Injil. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan Stefanus. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami tidak melihat penganiayaan, kesusahan, penderitaan, dan pergumulan kami sebagai sesuatu yang dapat melemahkan kami, tetapi sebaliknya menjadi satu kesempatan bagi kami untuk menyebarkan kabar sukacita,
kabar baik bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.